Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya mendapatkan tugas dari Ibu Haja Siti Priani Tias, mata kuliah manajemen dakwah. Nama saya Muhammad Rai, kelas MD di 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menerangkan sedikit rangkuman atau resuman dari buku karangan Abdul Rasyad Saleh, yaitu tentang pengorganisasian. Nah, yang pertama di sini pengorganisasian yaitu dakwah dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengkelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalan hubungan kerja di antara suatu satuan organisasi atau petugasnya. Di sini saya terangkan sedikit tentang mengenai pengorganisasian. Yang dimaksud pengorganisasian yaitu ketika berdakwah itu dikelompok-kelompokkan, mulai dari struktur, visi misi, tujuan, dan arah geraknya nanti gimana. Nah, di sini salah satunya yaitu di organisasi mahasiswa yang ekstra yang saya ikuti, yaitu PMI Rayul Dakwah, itu juga mengkelompokkan arah geraknya di bidang dakwah. Salah satunya yaitu berada di Departemen Keagamaan, Departemen Pendanaan, Departemen Pengkaderan, dan masih banyak lagi. Nah, di situ salah satunya arah geraknya dari PMI Rayul Dakwah sendiri itu sudah dikelompok-kelompokkan. Nanti yang fashionnya di bidang dakwah ataupun di agama yang kebanyakan diisi oleh lulusan pondok pesantren itu bisa dikelompokkan di bidang agama, yaitu di Departemen Agama. Nanti untuk yang lulusan dari Aliyah maupun SMK maupun SMA yang pandai di bidang ekonomi nanti dikelompokkan di Departemen Pendanaan. Dan ada pun juga di bidang pengkaderan itu biasanya diisi oleh teman-teman atau sahabat-sahabat tentang yang biasanya itu di sekolah, di SMA, SMK-nya itu berada di penggerak, dalam arti yaitu salah satunya kalau di sekolah SMA maupun SMK maupun MA maupun MK itu di situ salah satunya dapat dikelompokkan di di pramuka maupun PMR dan lain sebagainya. Itu bisa yang pada intinya itu masuk di bau-bau pengkaderan selanjutnya. Nah, di sini salah satu tujuannya untuk di pengorganisasian itu selain untuk mengkelompokkan itu di organisasi tersebut itu bertujuan untuk mengkaderisasi atau meneruskan langkah gerak maupun langkah dakwahnya. Dalam situ dijelaskan dan sudah dinisbatkan pula dalam kelompok-kelompok dakwah tersebut harus fokus di bidang itu karena sudah dipilah dan dipilih oleh sahabat-sahabat senior, dan itu kebanyakan diminati oleh sahabat-sahabat sendiri. Nah, setelah ada kepentingan pengorganisasian, yang kedua ada langkah-langkah pengorganisasian dakwah, yaitu berdasarkan pengertian tentang pengorganisasian dakwah sebagaimana telah dirumuskan di muka, maka pengorganisasian dakwah terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membagi dan menggolongkan tindakan-tindakan dakwah dalam kesatuan tertentu yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satu contohnya itu di organisasi ekstra yang saya ikuti sudah di kelompok-kelompokkan, mulai ada di Departemen Keagamaan, Departemen Pendanaan, Departemen Pengkaderan, Departemen Rumah Ide, dan ada pula nanti gerak-geraknya.
Dan di dalam situ ditugaskan sendiri dari PMI Rayon Dakwah itu di dalam sudah dibuat-buatkan gunanya untuk selain mengkaderisasi itu gunanya untuk berdakwah. Ini loh PMI Rayon Dakwah itu isinya seperti ini. Di bidang keagamaan isinya ada apa namanya hibaan, ada tahlilan, ada latihan khutbah, ada latihan khutbah, ada pula dilatih untuk tilawah. Ketika itu di bagian departemen keagamaan, langkah geraknya berada di situ. Ketika di departemen pendanaan di situ langkah geraknya yaitu mengolah bagaimana kita itu mendapatkan penghasilan, maupun itu dari mendistribusikan atau menjualkan barang dari Rayon Dakwah sendiri itu mengenai dari pakaian jas PMII maupun mulai dari gaji PMII itu bisa juga. Dan ada pula yang terbaru yaitu kaos yang di apa namanya di lembaga TSB itu dia lembaga tersebut membuat kaos, akan tetapi mendistribusikan dari departemen keagamaan itu. Dan selanjutnya setelah membagi dan menggolongkan, langkah selanjutnya yaitu yang kedua, fungsi-fungsinya. Nah, sudah saya jelaskan tadi fungsi-fungsinya di departemen keagamaan, fungsinya seperti ini, nanti terjun ke masyarakat seperti ini. Nah, salah satunya ketika lulusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya ketika mengikuti PMI Rayon Dakwah, ketika pulang tidak bisa khutbah, tidak bisa memimpin berjanjian, memimpin tahlil, dan apalagi mengimami sholat tidak berani, itu makanya masih diragukan dalam situ. Yang saya soroti yaitu di departemen keagamaan. Karena apa? Karena saya mengikuti dan menjadi anggota departemen keagamaan sendiri. Dan ketika sudah masuki menjadi anggota itu bagaimanapun harus siap. Nah, setelah fungsi yang di sini tertera yaitu yang pertama dikutip dari buku Abdur Rasyad Saleh, yaitu yang pertama pendalaman ajaran Islam, yang kedua peningkatan dalam aspek pendidikan, yang ketiga peningkatan kehidupan dalam aspek sosial, keempat peningkatan kehidupan dalam aspek ekonomi, kelima peningkatan kehidupan dalam aspek pengetahuan dan kebudayaan, keenam penelitian terhadap perkembangan masyarakat dan pengulangan terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang merusak. Nah, di sini yang saya sorot kebudayaannya. Ya, maka dari salah satu budaya yang dapat didakwahkan yaitu tahlilan. Tahlilan itu adalah salah satu tinggalan dari nenek moyang kita yang harus diabadikan. Yang kedua ada dibaan. Dibaan itu adalah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya setelah itu ada pula bentuk kesatuan tugas yang terdapat dalam bukunya, yaitu kesatuan tugas pendalaman ajaran Islam, kesatuan tugas peningkatan kehidupan dalam aspek pendidikan, kesatuan tugas peningkatan dalam kehidupan aspek sosial, kesatuan tugas dalam peningkatan kehidupan aspek ekonomi, dan yang terakhir dalam aspek ilmu pengetahuan dan kebudayaan, penerbitan dan pustaka, kesatuan penelitian perkembangan masyarakat, kesatuan tugas ketatausahaan, kesatuan tugas pengadaan biaya dan fasilitas, kesatuan tugas penyiapan dan penyediaan tenaga. Nanti di sini salah satu sudah mencakup semua yang saya paparkan, yang tadi mulai dari Departemen Agama sampai yang terakhir. Selanjutnya yang kedua, memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksanaan. Nah, jadi di dalam pengorganisasian ini sendiri, ketika ini organisasi mulai struktur dari ketua, wakil,
wakil, terus sekretaris, bendahara. Setelah itu kan ada seksinya. Nah, di seksi tersebut diberikan wewenang pelaksanaan, dalam arti salah satunya tadi yang saya katakan contoh dari PMI Rayon Dakwah sendiri itu ketika yang namanya Pak Yon itu seperti ibaratnya itu ketua rayon memberikan instruksi kepada setiap departemen dan lembaga untuk untuk kadernya itu yang terdapat dalam departemen dan lembaga tersebut, supaya sungguh-sungguh salah satunya untuk membentuk kader-kadernya menjadi lebih baik, lebih menguasai tentang bidang-bidang tersebut. Nanti langkah geraknya atau langkah di sosialnya dari departemen agama nanti bisa menjadi takmir masjid, dari departemen pendanaan nanti bisa membuka ruang usaha di masyarakat, nanti dari departemen pengkaderan nanti bisa mengkader dalam arti dia membina teman-temannya menjadi agar lebih baik, membina dengan baik itu bagaimana. Dan ada lagi di rumah ide itu salah satunya membahas tentang isu-isu terkini. Nah, setelah itu selanjutnya ada pula nomor 3, menetapkan jalinan hubungan. Nah, antara struktur kepengurusan tadi mulai dari ketua, bendahara, sekretaris dan seksi atau per departemen tersebut, hubungannya itu harus solid. Nah, nanti dari hubungan pertama nanti dari ketua ke bendahara, ke sekretaris yang untuk menyurati, terus ke seksi atau per departemen tersebut. Nanti itu laporannya dari ketua per departemen tersebut kepada ketua umumnya. Nah, di situ nanti jadi hubungannya itu harus solid, tidak ada rasa sakit hati ketika di dalam organisasi. Karena apa? Karena selalu itu ada rasa singgung menyinggung. Supaya apa? Supaya sadar teman-teman, sahabat-sahabat kita semua, supaya sadar akan menjalankan tugas-tugasnya. Nah, di dalam situ, jadi kalau menurut saya ketika di dalam organisasi itu harus tangguh mental, tangguh jiwa, dan tangguh raga, dan otomatis tangguh biaya juga. Oke, lanjut. Ternyata sudah habis. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan. Jadi ketika berorganisasi ya harus, kalau saya ketika menyelam itu harus menyelam yang sampai dalam, sampai ke dasar muka. Ketika tidak sampai ke dasar muka nggak usah menyelam gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.